Berbagai upaya kolaborasi internasional sedang dirumuskan untuk menekan laju pemanasan suhu. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar bagi spesies ikan dunia. Sebuah studi baru menunjukkan Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang disepakati global sebagai usaha untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan lebih baik untuk seluruh manusia. Sustainable Development Goals diprakarsai oleh International Labour Organization atau ILO sebagai salah satu badan anggota PBB. Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang mencakup aspek kehidupan yang saling terkait dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki komitmen kuat dalam mendukung dan ikut serta dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals. Saya menaruh perhatian lebih pada tujuan 13, yaitu Climate Action. Karena ini sangat berpengaruh pada perubahan iklim kita. Climate Action adalah suatu keadaan di mana perubahan iklim yang sangat berpengaruh pada kehidupan alam dan kehidupan manusia. Seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Salah satu contoh dari climate change adalah pemanasan global. Pemanasan global sendiri artinya meningkatnya suhu permukaan bumi, di mana meningkatkan suhu permukaan bumi ini menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim yang ekstrim akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan hutan yang ada di bumi. Pemanasan global yang berupa efek rumah kaca merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu permukaan benda bumi. Efek rumah kaca juga terjadi karena komposisi maupun keadaan atmosfer benda langit yang menahan pantulan energi matahari yang berupa radiasi inframerah di bumi. Gas rumah kaca disebabkan oleh adanya aktivitas manusia di mana membuang-buang gas secara berlebihan ke udara. Gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yaitu diantaranya gas karbon dioksida, nitrogen monoksida, dan belerang sulfida. Pemanasan global dapat diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan penghematan dari listrik. Listrik merupakan salah satu contoh bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan efek dari rumah kaca. Cara lainnya yaitu dengan penanaman pohon kembali dikarenakan dapat mengembalikan fungsi hutan dan mengembalikan ekosistem yang ada. Hal ini dapat membantu penyerapan karbon dioksida sebelum masuk ke atmosfer. Mengurangi penggunaan alat transportasi yang berbahan bakar minyak dan fosil, serta mengelola sampah dengan baik dengan memilah dan mendaur ulang sampah agar gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah berkurang, serta mengurangi penggunaan alat yang berbahan CFC atau chlorofluorokarbon. Karena CFC merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca, menerapkan sistem pengolahan pertanian dan sumber daya alam yang baik, karena penggunaan pupuk berbahan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada tanah dan ekosistem di sekitarnya. Maka dengan itu, Indonesia harus lebih berperan aktif dan peduli terhadap ekosistem yang sudah mulai tidak seimbang akibat perubahan iklim. Kita harus mendukung dan ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Adapun upaya kita sebagai penduduk di bumi adalah memahami perubahan iklim, penyebab, proses, dan dampak terhadap kehidupan kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dengan baik, mengurangi penggunaan bahan plastik seperti menggunakan alat berbahan dasar stainless steel. Kemudian, menggunakan transportasi umum ramah lingkungan, menggunakan bus kampus, dan lebih baik menggunakan sepeda, serta mengikuti aksi-aksi lingkungan hijau. Kita milik bumi, kita milik bumi. Kita milik bumi.